Mungkin yang lain belum masuk, kita tunggu bentar aja, semenit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita yang pertama, sesi pertama kita akan membahas tentang ini apa? Saya lupa ini. Metodologi penelitian. Saya share dulu. Nah, kita masuk ke implementasi dan pengujian. 2 minggu kemarin kita belajar sedikit tentang metodologi penelitian itu sendiri. Jadi ada tahapan-tahapan. Nah, di sini saya mengingatkan dari awal bagaimana sih penelitian itu dilakukan berdasarkan isi dari laporan, mungkin ya. Nah, hari ini selain implementasi dan pengujian, saya langsung masuk ke kesimpulan dan saran untuk mengejar materi kemarin yang kita libur ya. Jadi anggap saja hari ini itu 2 pertemuan. Nah, adapun saya pakai ini dulu. Oke, adapun untuk implementasi dan pengujian kita akan membahas yang pertama itu adalah blok diagram penelitian. Terus implementasi, pengujian analisis, pengujian perancangan, dan terakhir itu adalah pengujian implementasi. Kita akan bahas dulu tentang blok diagram penelitian untuk reminder ya. Jadi reminder keseluruhan bagaimana penelitian itu dilakukan, baik untuk paper maupun untuk skripsi. Nah, secara rata-rata ini sebenarnya kan semua penelitian itu kasuistik ya. Jadi kasuistik itu adalah berdasarkan kasus-kasusnya. Jadi belum tentu yang saya pakai di sini itu bisa dipakai untuk semua penelitian. Tetapi secara rata-rata gitu ya, secara mayoritas ini yang biasa dipakai untuk melakukan penelitian. Jadi yang pertama dilakukan itu biasanya tentunya sebelum masuk ke sini, ini kan ini tuh udah masuk ke penelitiannya ya. Artinya ini ketika kita sudah siap untuk meneliti. Jadi sebelum sini itu berarti kita harus menentukan bidang dan juga menentukan topik. Bahkan biasanya sudah menentukan judul. Nah, setelah judul diperoleh, objek penelitian diperoleh, studi kasusnya di mana, terus tempatnya di mana, apakah tempatnya nyata, artinya ada tempat fisiknya atau non fisik, atau objek secara keilmuan gitu ya, macam-macam lah. Nah, ketika itu udah dimasuk, nah ini adalah tahapan penelitian ketika sudah masuk nih. Yang pertama ya tentunya mengumpulkan data dan melakukan tinjauan pustaka. Ini dua. Kenapa ini dua ini dalam satu baris? Karena bisa dilakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu atau bisa dilakukan pengumpulan data. Kalau dilakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu, biasanya tinjauan pustakanya itu akan dilakukan 2 kali, nggak jadi masalah ya. Kalau misalkan pengumpulan data terlebih dahulu, nanti tinjauan pustakanya sekali. Nanti saya contohkan. Jadi ya tergantung mana yang mau kita mulai. Kalau tinjauan pustaka dulu berarti kan setelah menentukan judul, kita harus membaca, memahami buku-buku atau teori-teori tentang judul yang akan kita bahas. Nah, dari judul penelitian yang kita bahas, kita breakdown, terus kita lihat ilmu apa saja yang perlu kita pelajari. Nah, setelah ilmunya kita dapatkan, baru bisa membahas tentang data. Jadi, berdasarkan teori ini, data yang harus dikumpulkan bentuknya ini, bentuknya itu, bentuknya ini.
enaknya kalau tinjauan pustaka terlebih dahulu sebelum pengumpulan data, enaknya itu pengumpulan datanya lebih terarah, lebih terpilih dengan baik lah, lebih terfilter dengan baik. Nah itu kata yang tepatnya. Lebih terfilter dengan baik. Kita bisa mengetahui mana data yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Itu ketika tinjauan pustaka dilakukan pertama kali. Nah sebaliknya, ketika pengumpulan data dulu, baru tinjauan pustaka, nah itu dua hal yang berbeda. Ketika kita melakukan pengumpulan data terlebih dahulu, artinya kita mengumpulkan data dari objek yang berhubungan dengan penelitian kita, baik metode, baik masalah, baik objek, kumpulkan datanya, semuanya dikumpulkan, bahkan kadangkala yang belum tentu kita tahu apakah data itu diperlukan atau tidak. Nah, setelah dikumpulkan data, baru kita baca tinjauan pustaka. Berdasarkan tinjauan pustaka, mana saja sih data yang perlu kita olah gitu. Apapun yang pertama gitu ya, mau tinjauan pustaka pertama atau pengumpulan data pertama, nggak jadi masalah. Yang penting ketika ini jadi dibuatlah kerangka pemikiran atau metodologi penelitian. Nah ini adalah tahapannya. Oke, stepnya apa saja nih? Stepnya apa saja? Nah di dalam stepnya ini bisa berupa sketch atau berupa yang kemarin udah ada yang cukup bagus ya, berarti ada langkah-langkah mulai tinjauan pustaka yang kayak gitulah. Itu kerangka pemikiran. Nah selain ini ada satu kalau diibaratkan satu arsip lah, bukan arsip sebenarnya, satu rak data lah, ya bukan basis data juga, pengumpulan data lah. Jadi hasil pengumpulan data dan hasil peninjauan pustaka, ingat pengumpulan data itu bukan hanya dataset ya, pengumpulan data itu termasuk wawancara, termasuk kuesioner, survei, observasi. Nah itu setelah digabungkan dua-duanya ini menjadi kebutuhan atau requirement. Kita sudah membahas ini di requirement engineering di sebelumnya ya. Di sebelumnya kita membahas di requirement engineering, jadi kebutuhan ini sudah ada di sini. Baik berupa konseptual, sudah jadi konseptual ataupun belum, masih narasi, masih bahasa natural, atau bahkan masih rekaman gitu ya, tapi sudah diketahui kebutuhannya. Nah ini harus terdokumentasikan, walaupun masih sketch belum rapi. Nah dua ini menjadi pusat, menjadi tanda kutip kiblat penelitian kita. Kenapa? Semuanya harus berdasarkan ini. Nah, ketika ini beres, baru kita masuk ke identifikasi masalah. Dari sini ya, di breakdown. Jadi berdasarkan kebutuhan, berdasarkan kerangka pemikiran. Jadi latar belakangnya itu apa? Identifikasi masalah atau rumusannya itu apa? Batasan masalahnya apa? Maksud dan tujuannya apa? Tahapan penelitiannya bagaimana? Nah, tahapan penelitian bisa menggunakan kerangka pemikiran. Terus manfaat penelitiannya apa? Manfaat penelitian ya ini biasanya ada yang deskripsi yang terbaru itu biasanya diminta untuk manfaat penelitian. Nah, 6 poin ini tetap berdasarkan atau sangat berkaitan dengan dua yang hitam ini ya. Selanjutnya dari identifikasi masalah, dari pendahuluan, masuk ke hipotesis. Nah, hipotesis itu pertama adalah mengkaji pustaka. Beda meninjau dan mengkaji. Kalau meninjau itu melihat pustaka semuanya, kalau mengkaji itu kita sudah memastikan mana saja pustaka atau teori yang akan kita gunakan. Makanya di sini disebut kajian pustaka. Selain apa yang akan kita gunakan teorinya, contohnya kayak gini lah. Kita akan membuat sistem informasi manajemen dashboard KPI. Dashboard KPI itu Key Performance Indicator atau Key Performance Index, tergantung dari perusahaan, tapi seharusnya indikator ya. Indikator kunci yang menentukan performance, misalkan itu aplikasinya. Nah,
Di tinjauan pustaka, kita berarti kan mencari tentang sistem informasi manajemen, sistem informasi inventory, sistem informasi pendukung keputusan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah masuk ini, terus dibatasi dengan identifikasi masalah, di kajian pustaka yang kita bahas hanya tentang sistem informasi KPI saja, atau sistem informasi manajemen saja. Di luar sistem informasi manajemen itu tidak perlu dibahas di kajian pustaka. Ya, contohnya di tinjauan pustaka, machine learning itu banyak metodenya. Ada kalau prediction itu ada naive Bayes, terus single tree, terus apa namanya decision tree, terus random forest gitu ya. Nah, ternyata setelah dikaji kita akan hanya membahas naive Bayes dan random forest. Jadi yang decision tree nggak dibahas. Jadi ini udah hasil hipotesis. Hipotesis itu berdasarkan identifikasi masalah. Nah, setelah membahas kajian pustaka teori-teori yang ada di sini, misalkan tadi kita pakai kasus sistem informasi manajemen KPI ya, SIM K gitulah, SIM KPI, SIM KPI. Nah, di sini dijelaskan metodologi atau metode penelitiannya. Di sini ada yang menuliskan kembali berdasarkan kerangka pemikiran menjadi tahapan penelitian. Ada juga seperti yang saya bahas 2 minggu kemarin, memakai metode yang sudah ada, misalkan waterfall, sehingga metode penelitiannya menjelaskan tahapan-tahapan dari waterfall. Nah, metode penelitian ini sangat bergantung pada yang ada di sini dan juga di sini. Nah, setelah menjelaskan tentang metodologi penelitian, ini masih hipotesis ya, artinya masih tahapan rencana yang akan kita lakukan gitu. Nah, tahapan rencana yang kita lakukan masuk ke analisis. Nah, analisis ini saya tidak akan menjelaskan banyak. Kenapa? Karena teman-teman sudah belajar di mata kuliah lain. Seperti di RPL. Jadi di RPL itu ada IRD, ada flowchart, flow map, BPMN, UML, DFD, analisis kebutuhan user, analisis kebutuhan fungsional, non-fungsional, hardware, software, brainware, arsitektur, analisis, pokoknya semua analisis yang dipakai, banyak gitu ya, analisis. Nah, dalam penelitian, akhir dari penelitian itu adalah analisis, nggak jadi masalah. Tapi itu diperuntukkan untuk S2 atau S3. Jadi S2, S3 itu, atau level S2, S3 itu, ya bisa sampai analisis. Intinya levelnya agak advance lah. Analisis itu berarti kita harus membangun teori baru, ya, membangun strategi baru. Boleh sampai sini sebenarnya, tapi sebenarnya lebih berat analisis itu. Nah, kalau di S1, analisis itu baru mengimplementasikan sebuah metode atau beberapa metode di analisis. Nah, ketika sudah analisis, masuk ke perancangan. Perancangan pun kalian sudah belajar ya. Kalau ketika kita bikin sistem informasi, berarti kita merancang database, merancang menu, merancang antarmuka, mungkin merancang jaringan, topologi jaringan, merancang laporan, dan lain sebagainya. Ini perancangan lah. Nah, dalam skripsi, boleh sebenarnya bisa sampai perancangan. Itu biasanya penelitian yang menghasilkan blueprint saja. Boleh aja. Tapi di Unicom untuk IF diharapkan menghasilkan produk. Sebenarnya semakin ke sini itu semakin berat gitu. Bikin produk itu malah lebih gampang dibandingkan yang perancangan dan analisis. Nah, ketika sudah perancangan, ini udah jadi hipotesis nih. Hipotesis itu baru mencapai kesimpulan dari analisis gitu ya, perancangan itu.
Tapi kan belum diimplementasikan, ini hanya merancang saja. Nah, implementasi kalau kita buat software atau produk, itu ada implementasi dan pengujian sesuatu yang berbeda. Tapi kalau misalkan penelitiannya hanya sampai perancangan, berarti perancangan ini pindah ke diimplementasi. Kalau hanya analisis, analisis ini bisa menjadi implementasi juga. Nanti lebih sulit lah kalau mau dijelaskan lebih banyak, agak sedikit rumit ini. Kenapa perancangan bisa implementasi, analisis bisa implementasi. Tapi kita pakai yang S1 aja dulu ya. Jadi setelah perancangan kita masuk implementasi. Nah, di implementasi ngapain aja? Ya berarti kita coding ya. Kalau misalkan implementasinya buat produk, berarti kita membuat produk yang hasil rancang di sini, perancang arsitektur, implementasinya seperti apa? Merancang jaringan, implementasinya seperti apa? Merancang UI, implementasinya seperti apa? Merancang database, implementasinya seperti apa? Merancang apapun ya, login, terus proses ini, proses itu, implementasinya seperti apa? Setelah itu baru masuk ke pengujian, ya. Setelah ke pengujian, hasilnya seperti apa baru ditutup. Nah, ditutup tuh oleh kesimpulan dan saran. Akan tetapi ingat, baik hipotesis, baik identifikasi masalah, hipotesis, implementasi dan pengujian, juga penutup, itu tetap berpegang teguh pada fondasinya, yaitu kerangka pemikiran dan kebutuhan. Jangan sampai loncat-loncat, Kak. Makanya ini saya kasih di tengah. Kenapa? Karena sangat mempengaruhi keempat hal ini. Ya. Nah, ini ketika saya tadi kasusnya sistem informasi manajemen KPI. Bagaimana Pak kalau misalkan saya ingin menganalisis saja antara random forest dengan night bias, itu mana yang lebih cepat? Nah, sebenarnya kalau judulnya seperti itu sebenarnya masuk ke penelitian analisis. Penelitian analisis. Jadi di antara night bias dan random forest, mana bukan lebih cepat sih ya, mana yang lebih baik gitu ya, akurasinya mana yang lebih baik. Nah, itu analisis. Kalau itu analisis, perancangan biasanya merancang apa yang akan dilakukan nanti pada saat implementasi. Implementasinya itu hasil dari analisis, pengujiannya hasil biasanya F1 score, terus akurasi, kecepatan, biasanya di sana. Jadi ya beda penelitian, beda tata cara. Jadi ya kalau diibaratkan kayak gini ya, saya kalau menganalogikan secara sutradara, ya sutradara, peneliti itu adalah sutradara. Jadi penelitian itu saya analogikan sebuah film, ya. Penelitian itu saya analogikan sebuah film dan peneliti itu adalah sutradara. Walaupun judulnya sama, belum tentu caranya harus sama. Dan ketika judulnya berbeda, seharusnya jangan sama. Misalkan pembimbingnya sama-sama saya gitu. Yang satu bikin sistem informasi manajemen, yang satu bikin perbandingan algoritma. Terus saling nyontek. Loh kok beda, terus mana yang benar? Nggak ada yang salah, karena itu dua penelitian yang berbeda. Ya. Nah, kalaupun penelitiannya sama, yang satu bikin sistem informasi manajemen, yang kedua sistem informasi manajemen juga, tidak harus sama juga. Kenapa? Karena sebagai sutradara, apa sih yang ingin diperlihatkan? Saya punya 2 mahasiswa bimbingan S2 saat ini ya. Dua-duanya itu membuat tesis yang hampir sama judulnya.
Tetapi mereka membuat laporan dan membuat penelitiannya cukup berbeda. Kenapa? Karena memang berbeda. Contohnya ya, makanya saya analogikan dengan sutradara. Michael Bay dengan misalkan Quentin Tarantino membuat sebuah film lokal, judulnya Gatot Kaca, Pahlawan Indonesia. Kalau kita tahu kebiasaan Michael Bay, dia penuh aksi, action, penuh ledakan, jegar-jegar jedur gitu ya. Jadi benar-benar full action. Tapi kalau kita lihat gaya Quentin Tarantino, dia main games, mentality. Kadang-kala kita harus mikir 2 kali kalau menonton film Quentin Tarantino. Walaupun sama-sama menggarap film Gatot Kaca, tetapi hasil yang diperlihatkan itu berbeda. Mungkin ya Gatot Kaca Michael Bay mah benar-benar superhero yang penuh ledakan gitu ya, action. Tapi kalau Quentin Tarantino malah bikin Gatot Kacanya itu tentang krisis identitas, sosial, terus malah mungkin jadi detektif dan lain sebagainya. Jadi 2 pendekatan yang berbeda walaupun topik yang sama. Nah, sama ini juga blok diagram. Jangan sampai ada wah kok beda ya, apakah saya salah? Enggak, diskusikan. Karena ya jangan terlalu baku juga, ini yang menghambat kekreativitasan mahasiswa. Saya tuh kadang-kala suka membiarkan aja selama itu nggak salah ya udah saya biarkan. Kenapa? Ya kalau dia bisa berpikir outside the box, why not gitu. Yang penting hasilnya baik gitu. Nah, jadi ya seperti ini contohnya. Dia kalian ketika nanti skripsi, penelitian ataupun apapun itu, saya biasanya tidak memberikan format baku. Kenapa? Karena ya berkaryalah sebagaimana kemampuan kalian mau ke arah mana. Dan ingat ya, kalau kalian mau dapat nilai bagus di mata kuliah, misalkan saya, ya berarti ada tata caranya gitu. Dan mungkin saja ketika nilai kalian bagus, belum tentu di dosen orang lain itu bagus. Dan sebaliknya, ketika nilai kalian jelek, langsung wah jelek berarti saya nggak layak. Belum tentu. Mungkin saja di cara yang lain itu bisa lebih baik gitu. Atau ke dosen lain itu malah dapat nilai lebih baik. Makanya sekarang tuh kasuistik, personalistik, lebih banyaknya subjektif gitu. Subjektivitas itu sekarang kental dibandingkan objektivitas. Nah, tadi kan analisis sudah dipelajari, perancangan sudah dipelajari, implementasi juga sebenarnya ya kalian sudah mempelajari. Contohnya, kalau kita bicara tentang bikin sistem informasi manajemen, berarti implementasinya yang ngoding gitu, intinya kayak gitu kan, bikin aplikasi kan. Nah, implementasi itu sebenarnya merupakan tahapan hasil hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi hipotesisnya itu dibuat implementasi. Nah, tapi jika penelitian hanya sampai perancangan, maka perancangan tersebut dianggap sebagai implementasi dari penelitian. Jika penelitian menghasilkan sebuah produk, maka tahapan implementasi merupakan produk itu sendiri. Contohnya sampai perancangan seperti apa, Pak? Contohnya kita bikin, ya paling gampang sih contohnya kalau perancangan itu arsitektur ya. Arsitektur itu sampai blueprint atau sampai maket aja. Itu masuknya ke maket, malah kadang-kala itu disebut sebuah produk. Kalau perancangan itu benar-benar hanya blueprint. Contohnya kalau misalkan di IT itu mengajukan arsitektur gitu ya, mengajukan arsitektur arsitektur keamanan data, arsitektur sistem gitu, nanti implementasinya beda lagi. Nah, tapi kalau menghasilkan sebuah produk, maka tahapan implementasi yang merupakan produk itu sendiri. Nah, kalau dalam keilmuan komputer,
produk yang dihasilkan itu merupakan perangkat aplikasi atau perangkat lunak. Nah, S1 IF biasanya diharapkan membuat sebuah aplikasi atau perangkat lunak sebagai bukti, bukan sebagai isi penelitiannya ya. Ini adalah tool pendukung bukti bahwa teman-teman sudah bisa membuat perangkat lunak. Implementasi tentunya menyesuaikan dengan kerangka pemikiran atau metodologi penelitian. Nah, jadi implementasi saya nggak bakal bahas banyak. Kenapa? Karena ya teman-teman implementasi tinggal diimplement saja si itunya ya, si apa namanya, hipotesisnya. Nah, kita masuk ke pengujian. Apa bedanya pengujian itu dibedakan berdasarkan jenis penelitian. Nah, kita akan bahas secara umum dan secara spesial ya. Ini kita bahas secara umum dulu. Pengujian itu merupakan validasi masalah dan kontribusi penelitian. Jadi masalahnya divalidasi, kontribusinya divalidasi. Terus baik metode penelitian, evaluasi, dan validasi metode yang diusulkan. Jadi yang di merah ini yang diuji lah ya. Dan yang diujinya itu adalah hasil penelitiannya juga. Jadi yang diuji itu ya, pertama validasi masalah dan kontribusi penelitian, terus metode penelitiannya diuji, evaluasinya diuji, validasi metode yang diusulkan diuji, yang terakhir hasil penelitian juga diuji. Nah, secara lingkup pengujian ada yang namanya pengujian internal dan eksternal. Ini macam-macam ya, jadi jangan tutup pikiran kalian internal itu mana, eksternal itu mana. Internal itu bisa berubah ya. Contohnya kayak gini. Kalau proyek kampus, skripsi kampus, internal itu biasanya skripsi ya, kita bicara skripsi. Berarti internal itu adalah penelitinya doang. Dan kadangkala ditambah dosen penguji. Sedangkan pengujian eksternal itu biasanya si kliennya, ya. Sorry, internal bukan dosen penguji, sorry, dosen pembimbing, Sedangkan eksternal bisa klien atau tempat objeknya, atau bahkan ketika seminar dan sidang, pengujian eksternal itu si dosen pembimbing dan dosen penguji itu jadi orang eksternal gitu. Kalau di dunia industri ya berarti perusahaan kita itu adalah internal, eksternal itu ketika kita berhadapan dengan klien. Kalau misalkan negara ya berarti sebagai negara internal, sebagai luar negara itu eksternal. Jadi tergantung konteks ya, internal, eksternal tuh. Nah, secara umum pengujian internal itu dilakukan di ruang lingkup peneliti oleh peneliti sendiri. Itu yang paling gampang. Nah, peneliti itu kan tentatif ya, tergantung dari jenis penelitiannya apa gitu. Nah, pengujian itu tergantung jenis penelitian yang dibuat. Apakah pengujian analisis, pengujian perancangan, atau pengujian produk. Yang tadi saya cukup jelaskan cukup banyak ya. Jadi antara pengujian penelitian analisis, perancangan dan produk itu mempunyai pengujian yang berbeda. Nah, kita bahas satu persatu nanti, tapi yang sekarang umumnya. Teknik pengujian yang digunakan disesuaikan dengan jenis penelitian. Nah, pengujian produk internal dalam keilmuan informatika, nah ini produk internal ya, pengujian produk internal dalam keilmuan informatika bisa disebut alpha test, yaitu pengujian aplikasi versi alpha. Nah, aplikasi versi alpha itu ya berarti tadi lagi balik lagi konteksnya mau sebesar apa ya.
intinya peneliti atau grup yang pengembang itu merupakan akan mencoba pengujiannya. Kalau di skripsi ya berarti yang ujinya itu adalah seorang gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat di dunia industri, kadangkala satu tim gitu, mereka coba, dan ketika mereka butuh bantuan, mereka meminta bantuan dari luar, tapi tetap disebut internal, karena walaupun bantuan dari luar, tapi dia masuknya kontrak internal, yaitu meminta bantuan pihak ketiga sebagai tester. Sekarang itu kalau teman-teman berminat kerja remote, itu banyak sebagai software tester, baik yang internasional ataupun lokal, lebih sedikit sih, lebih banyak internasional. Nah, contohnya di sini game tester ya. Jadi misalkan game developer itu bikin aplikasi, bikin game, terus dia atau mereka nyobain nggak jadi masalah, tetapi kan itu dari sisi developer ya, dari sisi developer mah seru-seru aja karena passion mereka. Nah, kadangkala mereka meng-hire game tester, ada yang profesional gamer, ada yang influencer, ada yang gamer casual, tergantung dari target mereka lah ya, dari umur, dari profesi dan lain sebagainya, dikumpulkan terus dicoba, nanti kasih rating apa yang masih bugnya apa, errornya seperti apa dan yang lainnya. Nah, itu bisa di alpha tester. Bahkan setelah alpha tester nanti ada beta tester juga ya. Nah, setelah pengujian internal baru kita masuk ke pengujian eksternal. Nah, ini pengujian eksternal ini kita fokus yang umumnya dulu ya. Sedangkan untuk yang khusus nanti dibahas satu persatu. Nah, untuk eksternal itu pastinya tentunya dilakukan bersama stakeholder secara keseluruhan, terutama klien dan pengguna ya. Nah, beberapa teknik pengujian eksternal yang biasa digunakan yang paling umum, ini yang paling umum, itu yang pertama presentasi. Jadi ya tadi seperti saya bilang, ketika sidang teman-teman presentasi dan demonstrasi di sini ya, itu kan sidang itu ada ujian, pengujian hasil penelitian gitu ya. Jadi secara teknis seminar dan sidang tesis merupakan bentuk pengujian eksternal untuk menguji penelitian. Jadi bisa presentasi, bisa demonstrasi, bisa UAT juga. Nah, UAT itu biasanya kalau di dunia industri di software house pakai UAT, user acceptance test. Jadi kita harus menguji apakah diterima atau tidak. Kalau diterima duit cair, kalau enggak gaji ditahan gitu. Nggak sampai ditahan sih, biasanya ya telat atau gimana lah, tergantung dari perusahaannya udah bagus atau enggak. Terus bisa juga pengujian itu dengan workshop, pelatihan, ataupun seminar. Biasanya kalau pelatihan itu ya nge-skip UAT ya, seharusnya kalau UAT-nya nggak lolos, nggak boleh melakukan workshop dan pelatihan. Tapi kadangkala ada sekalian workshop dan pelatihan aja disatukan gitu. Pelatihan itu lebih ke transfer knowledge biasanya. Nah, tools pengujian eksternal yang paling umum digunakan itu biasanya kuesioner, ya wawancara, apakah udah bagus belum, apa yang perlu dipikirkan, diperbaiki, atau survei. Survei ya eksternal, kalau kalian main game, terutama kalau dari Genshin Impact ya, Genshin Impact, Honkai Star Rail, game-game yang seperti itu biasanya mereka memberikan kuesioner untuk mendapatkan gem atau diamond. Terus itu untuk apa? Untuk mengetahui keadaan si game itu gitu. Atau ya form penilaian. Nah, form penilaian itu contohnya yang tadi di UAT atau di tesis ya nilai benar-benar nilai kita. Ya, jadi benar-benar nilainya apakah layak lulus atau tidak, intinya kayak gitu. Nah, pengujian produk eksternal di dalam keilmuan informatika bisa disebut beta test, yaitu pengujian aplikasi versi beta. Nah, beta test itu biasanya langsung ke klien kalau beta test ya. Jadi ada dua sebenarnya deskripsi.
pengujian produk eksternal tuh. Yang pertama itu beta test yang dilakukan kepada klien, kepada objek, ya. Yang kedua itu adalah seminar dan sidang tesis untuk ke dosen penguji. Jadi 2 kali pengujian secara eksternal. Nah, kita bahas pengujian secara khusus. Yang pertama itu ketika kita menguji penelitian yang berbasis analisis. Nah, kalau berbasis analisis yang diuji itu apa? Pengujian analisis itu merupakan pengujian untuk penelitian yang bersifat hanya menguji teori dari hipotesis yang telah dibuat. Yang tadi ya, membandingkan antara random forest dengan naive bayes atau membuat teori baru, bahkan teori algoritma, misalkan algoritma naon atau yang dekat sini, algoritma sate kambing gitu ya, algoritma sate kambing dengan metode pembakaran arang gitu ya, untuk melakukan pre-processing dataset misalkan kayak gitu ya. Nah itu ya berarti menguji analisis intinya. Nah menguji teori dari hipotesis yang telah dibuat. Nah kalau pengujian analisis, kalau konvensional biasanya dia menggunakan sampel data untuk menguji teorema tanpa bantuan aplikasi sebagai contoh. Jadi benar-benar pure tanpa aplikasi. Contohnya tadi tanpa aplikasi itu tanpa tools ya, tanpa tools tambahan, tanpa tools untuk pengujiannya gitu, tanpa tools untuk pengujiannya. Contohnya ya tadi algoritma sate kambing dengan pembakaran arang gitu ya. Nah, itu diterangkan aja berdasarkan rumus, terus datanya dimasukkan ke rumus, hasilnya seperti apa. Kalau diibaratkan ya kayak perhitungan matematika lah, lebih banyaknya. Persamaan-persamaan sama dengan, terus rumusnya di breakdown, dan lain sebagainya, secara teorema. Nah, konvensional itu agak berat. Kenapa? Karena pasti banyak pengujiannya, pertanggungjawabannya lebih berat karena yang menciptakan ilmu baru atau kadangkala teori baru ya. Nah, selain konvensional ada juga self-build program. Jadi kita membuat program sederhana untuk pembuktian hipotesis kita. Contohnya ya pakai pengujian analisis tadi kan perbandingan antara random forest dengan naive bayes ya. Nah, kita pakai program kita pakai Jupyter Notebook atau pakai programming bahasa pemrograman Python atau bahasa R gitu. Nah, biasanya kan program-program yang kayak gitu, bahasa pemrograman kayak gitu kan toolsnya itu berupa tools gitu ya, tapi ketika dibuat hanya memprioritaskan fungsionalitas saja dibandingkan UI. Jadi UI-nya ya paling masih konsol. Kita hanya membuktikan hipotesis kita benar atau enggak. Gitu. Daripada konvensional kita harus nulis banyak, kalau misalkan pakai program hasilnya lebih cepat gitu lah. Dan kalau nggak pakai, nah ini kan programnya bikin sendiri ya. Nah ada juga memakai third party program, menggunakan program yang sudah ada sebagai tools untuk menguji hipotesis. Contohnya RapidMiner atau kemarin yang pernah saya perlihatkan Orange ya. Dengan menggunakan Orange kita bisa memperlihatkan hasil hipotesisnya. Itu untuk pengujian analisis. Bagaimana kalau untuk pengujian perancangan? Nah, untuk pengujian perancangan, ini merupakan untuk pengujian untuk penelitian yang menghasilkan sebuah perancangan desain, blueprint, atau prototype. Ya, perancangan itu berarti desain, blueprint, prototype. Jadi belum implementasi produk ya. Nah, kalau untuk pengujian perancangan, standar sebenarnya yang ini apa yang bisa dipakai yaitu ya kuesioner dan wawancara.
Kenapa ini dipakai? Karena ya ini paling standar untuk menilai sebuah desain gitu sebenarnya, untuk menilai sebuah blueprint. Jadi kita akan menguji blueprint ini kekurangan kelebihannya apa? Karena ya debat hipotesis gitu, debat analisis gitu. Karena implementasi belum ada, tapi melebihi analisis gitu. Nah, kedua teknik ini merupakan teknik yang paling umum digunakan untuk menguji penelitian perancangan. Tujuannya adalah mendapatkan feedback dari hasil perancangan tersebut. Yang terakhir adalah pengujian implementasi. Nah, implementasi ini ya kalau di informatika ya berupa produk. Pengujian implementasi merupakan pengujian untuk penelitian yang mengimplementasikan hasil hipotesis atau menghasilkan sebuah produk. Nah, yang paling terkenal di IF itu ada dua. Saya tidak akan menjelaskan banyak sebenarnya kalau untuk implementasi. Yang pertama itu adalah black box. Black box itu metode yang paling umum digunakan dalam pengujian perangkat lunak, berfokus pada persyaratan fungsional software. Jadi fokusnya fungsionalnya, fungsinya berhasil atau tidak, itu black box. Sedangkan white box itu berfokus pada alur sintaks dan prosedur dalam perangkat lunak. Sintaknya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Nah, selain pengujian ini, black box dan white box, sebenarnya sekarang itu lebih banyak toolsnya ya untuk pengujian implementasi. Contohnya, kalau kalian membuat pemrograman memakai Python, ada yang namanya PyTest. PyTest itu untuk menguji clean code-nya Python kalian. Kalau kalian membuat API, sebuah apa ya? Bukan sebuah lah, sistem yang mengedepankan atau bukan mengedepankan kata kalimatnya, memprioritaskan ya, kebanyakan pakai API lah, itu bisa pakai Postman. Kalau misalkan dia website itu ada pengujiannya, itu bukan hanya black box white box ya. White box fungsional, white box sintaks prosedur, black box fungsional. Ada yang pengujian server kayak pentest gitu ya, penetration testing, terus ada juga server load, terus pengujian keamanan lainnya kayak DDoS, man in the middle attack dan lain sebagainya, itu bisa pengujiannya. Nah, sebenarnya kalau pakai itu lebih bagus, banyak sedikit orang-orang IF yang melakukan pengujian seperti itu. Ada pertanyaan dulu untuk materi ini? Kalau ada pertanyaan langsung di sini aja ya. Jangan nunggu. Langsung di sini itu maksudnya langsung di chat ya. Sorry, saya bilang langsung di sini kayak kalian kelihatan aja gitu. Langsung di chat aja di sini nih. Di send message to public chat gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan. Aman ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, istirahat 3 menit lah, 19.20 kita lanjutkan, saya ngambil minum dulu. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan itu adalah tahapan terakhir dari sebuah penelitian. Jadi apa itu penarikan kesimpulan? Itu dimaksudkan untuk menjelaskan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Nah, penarikan kesimpulan itu berfungsi untuk memperjelas suatu penalaran ilmiah yang dilakukan oleh peneliti.
Dan kesimpulan, kesimpulan itu adalah intisari dari sebuah penelitian dan pernyataan mengenai hubungan hasil penelitian dengan hipotesis. Fungsi dari pembuatan kesimpulan itu sebagai landasan rumusan pengambilan keputusan bagi pihak peneliti. Contohnya pengambilan keputusan apa? Ya contohnya ketika hasil penelitiannya baik, apakah akan diteruskan atau tidak? Misalkan tadi contohnya adalah sistem informasi manajemen KPI. Hasilnya baik, oh berarti kemungkinan besar kita bisa mengembangkan. Hasilnya beres, aplikasinya beres, tuntas, berarti kita bisa move on dari aplikasi tersebut. Kalau contohnya judul yang kedua itu adalah yang tadi naive Bayes dengan random forest, mungkin saja ternyata kita menganggap naive Bayes lebih baik, ternyata hasilnya random forest yang lebih baik. Kalau begitu untuk prediksi lebih baik pakai random forest. Jadi ya pengambilan keputusan lah ya. Fungsinya selain pengambil keputusan bagi pihak peneliti juga sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya. Ya contohnya kemarin belajar referensi ya. Di proposal teman-teman udah belajar referensi bahwa berdasarkan referensi ini, berdasarkan referensi itu gitu, berdasarkan penelitian ini, berdasarkan penelitian itu, sehingga itu jadi acuan gitu. Oh, kalian tahu nggak ada penelitian bahwa bla 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 gitu ya. Nah, itu kan jadi acuan penelitian selanjutnya. Nah, strategi di dunia sekarang itu bahkan penelitian itu dijadikan backingan gitu kan. Kayak kemarin itu apa ya? Ya backingan contohnya padahal papernya cuma satu tapi dijadikan kayak yang penting banget padahal belum tentu benar gitu. Hal-hal yang kayak gitu ya suka disalah kaprahkan. Ya contohnya ini nih, korelasi antara orang-orang religius dengan intelektualitas gitu. Ternyata kebanyakan orang-orang religius IQ-nya rendah, kalau dikasarkan kayak gitulah. Tapi ya harus digali lagi benar atau tidak, terus dari segi mana, terus. Tapi kadangkala dengan hasil seperti itu ya dimainkan oleh banyak orang. Nah, untuk membuat kesimpulan itu harus berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan diolah. Jadi kalau misalkan kesimpulan itu ya jangan di luar konteks gitu, jangan di luar data yang dikumpulkan, jangan di luar data yang diolah, disesuaikan dengan apa yang sudah diproses dalam penelitian. Dan kesimpulan itu biasanya tergantung pada kemampuan peneliti untuk mentafsirkan secara logis data yang telah disusun secara sistematis. Nah ini yang jadi masalah utama sebenarnya ketika kita tuh banyak masalahnya. Saya tuh masih kepikiran ini PDN, Pusat Data Nasional ditembus gitu. Sebagai orang, kalau yang lain sih nggak jadi masalah ya, bukan jadi masalah, maksudnya memang bermasalah gitu. Tapi itu kan bukan area saya dan ikut nimbrung, tapi ya sudahlah lebih banyak yang di bidangnya gitu. Tetapi kalau PDN itu kan area kita banget, area IT banget, terus bisa kena lockbit ransomware. Jadi kadang-kala bagaimana sih orang-orang yang ngerjain gitu sampai kecolongan gitu. Nah, apa hubungannya dengan ini? Dengan mentafsirkan ya kadang-kala ya orang tuh beda-beda lah. Bahkan saya pun suka salah mentafsirkan. Saya tuh masih banyak salah mentafsirkan ketika orang maksudnya apa, saya tafsirkan apa. Apalagi dengan sebuah penelitian. Dan kadang-kala kalau kemampuan komunikasinya kurang, ya jadi kurang juga gitu. Ya, kalau kalian melihat cerminan teman-teman di sini, lihat aja dari bahasa proposal yang sudah dikumpulkan pada saat UTS kemarin. Banyak yang tidak tersampaikan maunya kemana, karena mereka bingung menyampaikannya seperti apa. Jangankan untuk menyampaikan gitu ya, untuk mentafsirkan aja saja bingung. Nah makanya ini jadi bahaya gitu. Karena
tipe orangnya ya bisa beda-beda. Karena penelitiannya berhasil, dia mentafsirkan bahwa penelitian dia itu paling hebat seluruh dunia. Bisa aja kayak gitu. Banyak kok yang kayak gitu. Ini saya udah meneliti, ini bahwa, ya contohnya yang sedang ini ya, yang sempat rame gitu, bahwa listrik dari pohon apa sih? Pohon kelapa, bukan ketupat, alpukat, pohon apa menghasilkan listrik gitu. Terus yang sempat ramai kemarin viral ternyata hoax yang bensin dari air gitulah, yang kayak gitulah, mentafsirkan mereka penelitiannya itu ya hebat, keren, padahal ya ternyata baru dalam tahap penelitian awal gitu, harus dikembangkan lagi gitu, walaupun ada kemungkinan bisa berhasil tapi ya nggak segampang itu. Makanya ini tergantung pada kemampuan peneliti. Nah, setiap kesimpulan dapat diuji. Setiap poin-poin kesimpulan yang dituliskan itu harus dapat diuji kembali validitasnya dengan jalan meneliti sifat, jenis dan sifat data dan model yang digunakan. Terus isi kesimpulan itu apa saja? Ya intinya isinya itu pemberian ringkasan tentang apa yang telah dipelajari. Nah, ini 5 poin utama ya, pemberian ringkasan dalam kesimpulan apa yang telah dipelajari, apa saja yang masih harus dipelajari, arah penelitian berikutnya, terus hasil yang diperoleh dalam penelitian atau evaluasi, manfaat, kelebihan, dan aplikasi temuan penelitian, evaluasi, dan yang terakhir adalah rekomendasi, biasanya menjadi subbab saran, ya. Subbab saran. Jadi kalau di skripsi ini rekomendasi itu jadi subbab saran, tapi kalau di paper rekomendasi itu biasanya di akhir kesimpulan, conclusion, atau closing, closure, apa sih biasanya penutup tuh saya lupa. Nah, yang namanya kesimpulan itu harus diusahakan dibuat ringkas ya. Biasanya hanya mencakup 2,5% dari laporan. Jadi 2,5% dari laporan. Jangan banyak-banyak. 2,5% itu kalau paper ya, tapi kalau skripsi itu kesimpulan itu maksimal 2 lembar lah. 2 lembar itu dengan saran ya. Jadi kesimpulan 1 lembar, saran 1 lembar. Tapi 1 lembar pun cukup, kesimpulan dan saran itu 1 lembar cukup biasanya. Tergantung dari skripsinya. Nah, kesimpulan bukanlah tempat bagi rincian tentang metodologi hasil penelitian. Jadi nggak terperinci kesimpulan itu. Tapi ya udah menjadi per poin ringkas. Terus ya harus meletakkan penelitian kita ke dalam konteks. Jadi konteks itu sangat penting ya. Orang Indonesia tuh kadang-kala tidak tahu tentang konteks gitu. Kita bahas apa, tapi mereka bahas melebar. Yaitu pelajaran tentang konteks itu kadang-kala susah gitu. Terus merupakan penilaian sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Jadi hipotesis yang dibuat itu ditolak atau diterima. Nah, untuk metode pembuatan kesimpulan ada 3 yang utama. Yang pertama itu modus ponens, kaidah pengasingan yang paling banyak digunakan ya. Misalkan di premis-premisnya P, Q, dan P. Artinya maksudnya kayak gini lah. Jika premis-premisnya, saya pakai kasus yang kedua ya, random forest saja. Jika premisnya diharapkan bahwa random forest itu menghasilkan key, menghasilkan sesuatu yang baik, dan random forest-nya itu tidak berubah, maka dapat dikonklusi bahwa random forest itu baik, ya, bahwa random forest itu bagus dalam melakukan prediksi, gitu ya. Nah, yang kedua modus tollens, penolakan. Contohnya jika diketahui Pak, mohon maaf Pak, ya. share screen-nya tidak terlihat. Oh,
Oh, dari tadi berarti. Oh enggak, ini sorry, loading. Oh, di saya masih LMS Unicom kayak gitu. Oke. Ini tuh tadi tuh loading, jadi nah layar ininya tuh nggak ada loading gitu, makanya nggak ada. Oke, kita teruskan. Nah, modus tolen, jadi kebalikan, misalkan kayak gini ya. Misalkan modus tolen itu ketika eh, random forest itu kita berharap prediksi itu baik, ternyata hasilnya itu tidak baik, ya. Ternyata hasilnya tidak baik, maka dapat diambil konklusi bahwa random forest tidak baik untuk prediksi. Jadi ya penolakan dan pengasingan, ya positif negatif lah sebenarnya. Dan yang terakhir pengambilan metode kesimpulan itu silogisme. Silogisme itu kalau salah digunakan malah jadi cocok logi. Silogisme yang baik tuh kayak gini. Silogisme yang baik itu contohnya apa ya? Ya lebih enak pakai matematis lah. Misalkan A kali 4 sama dengan 20. A kali 5 sama dengan 25. Dapat diambil kesimpulan bahwa A sama dengan 5 gitu. Nah, itu silogisme yang baik secara matematis. Silogisme yang jelek itu misalkan Superman pakai baju merah biru kostumnya. Sekarang saya pakai baju merah biru sehingga dapat disimpulkan saya Superman. Ya nggak bisa kayak gitu. Itu cocok logi namanya. Walaupun secara persamaan ya dipaksakan gitu ya. Faktanya ada Superman merah biru, saya pakai merah biru, tapi kan tidak bisa segampang itu. Dalam silogisme itu harus di backingi oleh bukti dan fakta. Nah itulah kesimpulan. Ada pertanyaan untuk kesimpulan? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, saya berikan tugas untuk 3 minggu ke depan. Tugasnya itu adalah di sini, leveling up knowledge. Saya buka dulu. Nah, leveling up knowledge itu ngapain? Jadi dulu di sini. Jadi kalian harus mengikuti minimal 3, jangan 2. 2 kegampangan sekarang. Dulu 2 itu karena masih online, masih bingung. Kalau sekarang itu udah di mana-mana ada pelatihan. Makanya saya ngasih minimal. Ingat ya, minimal. Lebih dari 3 lebih bagus. Minimal mengikuti 3 kegiatan berikut. Workshop, seminar, perlombaan, bootcamp, pelatihan, atau kursus. Diprioritaskan bentuk online. Diprioritaskan bentuk offline. Terutama untuk kegiatan yang di bawah 2 jam. Ya, kalau misalkan ada seminar talk show gitu 1,5 jam offline, datengin ya. Nanti di sana kalian
Kalau dapat sertifikat itu bisa jadi bukti, kalau tidak dapat sertifikat kalian selfie atau foto bahwa kalian bukti mengikuti kegiatan tersebut. Jika lebih dari 2 jam boleh offline. Online, boleh online jika kegiatan lebih dari 2 jam. Nah, yang bisa AI, yang kemarin sudah mengumpulkan, berarti hanya membuat laporannya saja di sini. Sertifikatnya sudah ada, juga buktinya sudah ada, kalian mengikuti ya. Jadi aman kalau kalian sudah ngumpulin bisa AI. Jadi secara kegiatan kalian udah aman, tinggal bikin laporan lagi. Yang tidak mengikuti bisa AI, masih boleh mengikuti bisa AI, masih boleh, yang gratisnya masih tersedia, hanya untuk nilai tambahan udah nggak ada ya. Nilai tambahan itu habis di pertengahan Juni kemarin. Pertengahan Juni kemarin habis, tetapi untuk tugas ini kalian masih bisa pakai yang dari bisa AI. Due date-nya 15 Juli. Ini gede. 2024. Bikin laporannya seperti apa? Sebentar. Loading dulu. Lama banget loadingnya. Oke. Nah, di sini ada format laporannya. Boleh kalian lihat ya formatnya apa. Saya perlihatkan contohnya saja. Bentar. Contohnya ada di sini. Nah, di sini ada beberapa contoh laporannya ya. Saya coba lihat salah satunya. Nah, ini yang 2020 sebenarnya kalau nggak salah ya, saya lupa. Ya, 2020. Nanti saya update yang terbaru lah. Nah, formatnya secara kasarnya kayak gini, cover gitu ya. Terus dibagi berdasarkan 3 kegiatan ya. Jadi kegiatan pertama, kedua, ketiga. Nah, isinya ada topik, judul, bentuk, bukti keikutsertaan, terus deskripsi singkat, alasan, rangkuman, kelebihan manfaat, dan kekurangan solusi. Ada 9 poin. Per kegiatan ada 9 poin. Kita bahas satu persatu per poinnya ya. Satu topiknya, topik secara umum. Topiknya ngapain, tentang apa? Artificial Intelligence, Machine Learning, itu kan topik ya. Judulnya, judul kegiatannya apa nih? Di sini ada pengenalan Artificial Intelligence untuk bisnis. Bentuknya apa? Nah, tadi ada offline, seminar, pelatihan, ini pelatihan kursus online. Nah, ini bukti keikutsertaan. Ada sertifikat mengikuti materi yang diberikan. Ini pakai ruang guru ya. Terus sertifikat lulus ujian nih. Ada progres pelatihan. Nah, semakin bagus bukti yang disertakan, semakin baik. Bukti materi pelatihan sudah selesai. Nah,
Jadi ya untuk membuktikan bahwa kalian ikut beneran atau enggak gitu ya. Nah, deskripsi singkat itu mendeskripsikan kegiatannya tentang apa gitu ya. Terus alasan mengapa kalian memilih acara tersebut gitu. Terus rangkuman ya apa yang kalian dapatkan dari kegiatan tersebut, rangkumannya. Kelebihan dan manfaatnya. Jadi hasil dari pelatihannya yang kalian rasakan apa gitu. Apa saja kelebihannya. Dan yang terakhir adalah kekurangan. Kekurangannya apa? Terus solusinya kira-kira untuk menghadapi kekurangan itu apa yang dilakukan. Ini masuk ke kegiatan 2, dia masih di ruang guru. Kegiatan 3-nya ada nggak? Kalau nggak salah dia ada kegiatan 3 deh. Nah, kegiatan 3 sama ya. Terus ini Gary. Ini kegiatan 1. Nah, formatnya mau A1 gitu, atau misalkan kegiatan 1 topik kayak gini, nggak jadi masalah. Topik online roadshow identik, judul digital content R&D. Dia ini bukti pendaftaran ya, isi kegiatan. Nah, di sini ada dia zoom-nya nih kelihatan untuk buktinya. Jadi ada dia. Nah, ini selanjutnya dia pakai nggak buka apa namanya, nggak buka kamera, ya nggak apa-apa. Nah, ini ada isi kegiatan dengan identitas diri ini ada orangnya. Jadi ya saya bisa percaya, oh ya dia ikuti gitu. Terus di sini ada. Nah, kalau misalkan Pak, saya nggak dapet sertifikat, gimana ngebuktiinnya? Tapi seru itu acaranya, tapi saya nggak dapet sertifikat karena saya cari yang gratisan. Nah, kayak gini aja, buktikan bahwa kalian difoto dalam kegiatan. Karena di sini rata-rata yang tahun ini mah kebanyakan online, jadi nggak ada. Nanti saya cari yang kegiatan offline, ada yang tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi foto selfie aja di dalam kegiatan bahwa dia sedang melakukan kegiatan, walaupun tidak mendapatkan sertifikat gitu. Nggak harus, ya balik lagi, nggak harus pelatihan yang rumit yang 3 bulan, kan nggak bakal keburu ya. Tapi ya 1,5 jam pun nggak jadi masalah. Nah, yang saya terima adalah ketika kegiatannya antara bulan Maret, 19 Maret 2024 sampai per sebelum tanggal 15 Juli. Sekali lagi, kegiatan yang saya terima itu adalah 19 Maret sampai 15 Juli. Ya. Jadi kalau misalkan di luar itu, kalau setelah 15 Juli nggak mungkin kan, karena itu batas pengumpulan. Tapi kalau sebelum 19 Maret, artinya ya itu bukan leveling up knowledge, itu mah level up knowledge yang sebelumnya gitu. Kalian nggak leveling lagi kalau gitu. Jadi saya minta teman-teman yang terbaru aja. Ya 3 kegiatan dalam 1 minggu, 1 kegiatan cukup lah seharusnya. Ya. Untuk tugas, ada pertanyaan? Jadi tuh boleh pakai yang bisa ya Pak? Bisa, boleh. Jadi kan bisa AI itu kan udah kemarin udah diituin. Ya enak kalau kalian udah bisa AI, tinggal bikin laporannya aja, nggak perlu ikut kegiatannya lagi. Secara, ya jangan lupa screenshot di itunya aja, di bisa.ai-nya seperti apa gitu kan, di account-nya, terus sertifikatnya apa, udah beres. Oke, tapi yang kemarin itu saya cuma 1 ngumpulinnya Pak, jadi kurang 2 tuh buat Ya berarti memenuhi 2 lagi standar tuh. tadi. Ya. 2 lagi. Nah, kalau ada pertanyaan tambahan nanti aja langsung di chat atau ya ngobrol aja kayak Fajar tadi. Nah,
Itu untuk leveling up knowledge 3 minggu lagi ya, 15 Juli. Nah, untuk ujian akhir semesternya itu bikin artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah baru akan saya bahas 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita akan membahas artikel ilmiah. Jadi untuk UASnya membuat paper, membuat paper. Nah, kalau misalkan kan Pak ilmunya 2 minggu lagi, nanti saja saya nyusun. Enggak, sekarang aja kan proposal itu, kalau mau dari proposal boleh. Kalau mau beda dengan proposal boleh. Silahkan. Saya fleksibelkan, freedom ya. Jadi mau diteruskan dari proposal, dikembangkan, atau misalkan kita kalian nyari lagi yang baru. Untuk secara format dan teknik nanti saya berikan tata caranya, tapi untuk sekarang ya kalian udah bisa mempersiapkan judul papernya begitu. Dan bahkan nanti saya akan memperlihatkan bagaimana membuat paper pakai AI, nggak jadi masalah selama tata cara nyusunnya itu kan kalian yang bikin gitu. AI itu kayak yang gampang tapi sulit gitu. Kalau udah ngerti itu gampang banget, tapi kalau baru amatir kelihatan nggak bakalan bisa bikin yang bagus. Ya, itu untuk metodologi penelitian. Ada pertanyaan? Empat, 3, 2, 1. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, istirahat 10 menit, kita mulai jam 8 ke rekayasa fitur. Terima kasih.